apa kabar? Kali ini hadir Untak Law Podcast dan kebetulan ini hari istimewa, sangat luar biasa. Kita dihadirin oleh owner dari Fakultas Hukum Untak Semarang ini, Pak Dekan Profesor Edi Listiono. Lengkapnya adalah Profesor Dr. Edi Listiono SHM HUK ya. Ini lengkap ya, luar biasa. Beliau adalah sosok muda, tokoh nasional, pengalaman di Jakarta, di Komisi Penyiaran juga pernah menjadi lawyernya dan konsultan hukumnya, dan saya dengar-dengar berhasil nih Pak ya. Ada satu kasus yang berhasil dan sampai luar biasa nih Pak Edi. Dan kali ini kita memulai sesuatu ya yang secara interaktif bersama medium digital yang berbasis internet yang disebut Untak Law Podcast. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Fakultas Hukum ini Untak Semarang melalui Untak Law Podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan masyarakat, dan tentunya dengan tagline transformasi of knowledge, science and justice itu sangat relevan. Nah, kami mohon pandangan dari Pak Dekan, kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih para pemerhati hukum dimanapun Anda berada, baik masyarakat, mahasiswa, dan pegiat hukum. Oke. Dalam kesempatan yang luar biasa, Law Podcast ya, Untak Law Podcast ya. Tentu penggelasnya adalah Pak Muhammad Rianto. Karena cuma dari Pak Dekan ini. Tentu ini menjadi satu program yang luar biasa. Iya, terima kasih Pak. Karena isu-isu yang akan dibahas yang Law Podcast ini, Untak Law Podcast ini memang menarik yang dibahas nanti. Setiap ada isu hukum dan juga berkaitan dengan persoalan di masyarakat tentang hukum, maka di Fakultas Hukum Untak baik dosen maupun mahasiswa kan ya tentu harus kita libatkan. Iya. Dan ke dalam konteks ini Fakultas Hukum Untak selalu mensupport dan memberikan satu apresiasi kepada Pak Rianto selaku penggagasnya dan para dosen di tempat kita, kemudian mahasiswa, dan bisa berdiskusi dalam rangka bagaimana hukum di negeri ini apakah dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum, atau juga kira-kira kalau masyarakat yang dalam konteks pencari keadilan itu misalkan ini kan perlu digagas. Iya, betul. Karena isu hukum yang menarik di negeri ini tidak istilahnya selalu ada. Oke. Dan tentu saja di negara kita yang belakangan ini ada isu-isu yang menarik, tentu saja ada perusahaan besar ya. Dan nanti para dosen-dosen termasuk mahasiswa itu nanti akan bisa memberikan satu pencerahan pada mahasiswa, kepada masyarakat, ataupun berdiskusi dalam konteks hukum, sehingga bagaimana ketika hukum itu akan selalu ada dan tidak pernah tuntas. Oke. itu poin yang nanti akan kita bahas, Prof. Jadi Untak Law Podcast ini untuk Indonesia, Prof. Jadi bukan hanya untuk Untak tapi untuk mahasiswa, untuk masyarakat, dan untuk Indonesia. Ya, memang kebanggaan bagi saya sampaikan tadi, ini adalah juga untuk pencerahan pada masyarakat keseluruhan. Iya, bagus ya. Dan memang hukum itu tidak pernah berhenti. Siang malam selalu 24 jam, dan kalau orang antara sarjana hukum ketemu pasti akan ada perdebatan. Tapi ada hal yang sudah dipantik istilahnya Prof memantik pemikiran. Hukum kita belum selesai. Terus isu tentang omnibus law dan lain-lainnya itu selalu masih bergerak, belum ada kepastian. Apakah relevansinya kita membicarakan itu, dan bagaimana keberadaan seperti omnibus law itu untuk istilahnya meliquid konstruksi hukum di Indonesia, berbagai hukum positif dengan alasan untuk supporting pada kepentingan investasi, proses pelayanan perizinan supaya efektif, dan memberikan peluang pekerja bagi para pekerja. Menurut pandangan Prof bagaimana nih? Baik Pak Rianto, ini yang sangat menarik sebenarnya. Kenapa kok kemudian berkaitan dengan RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja itu menjadi suatu persoalan yang sampai sekarang belum ada kesepahaman, dan sekaligus termasuk tenaga kerja kita di Indonesia. Karena apapun negara itu membutuhkan investasi, tapi
Kemudian investasi itu supaya investor aman kan gitu persoalannya. Iya, iya. Tetapi juga para pekerja itu juga mendapatkan suatu hak yang sesuai dengan hak-haknya. Nah, itu persoalannya. Nah, persoalan ini kan tentu demo-demo terjadi. Iya. Nah, tentu masyarakat, khususnya pekerja, dan pemerintah juga harus menampung gitu. Iya, iya. Menampung bagaimana hak pekerja itu dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Iya. Itu tentang ketenagakerjaan dan sekaligus kalau terjadi perselian bagaimana. Kemudian berkaitan pula khususnya tentang izin lingkungan ini persoalannya. Ah, itu. Pemerintah, ya tentu Presiden Jokowi yang membuka lebar-lebar dengan karpet merah supaya investor masuk ke Indonesia, supaya Indonesia itu bertumbuh dalam investor yang ada di Indonesia. Cuman persoalannya investor masuk ke Indonesia supaya aman, satu. Kemudian tenaga kerjanya juga paling tidak, ya maaf sekali lagi, upahnya bisa turunin itu. Iya. Sementara tenaga kerja nggak bisa begitu. Dia harus mendapatkan pilihan hukum tentang hak-hak yang dipenuhi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, Undang-Undang 13 2003. Itu nggak boleh dikebiri. Oke. Nah, ini kan paling tidak pemerintah harus merespon, mengakomodir supaya antara pekerja dengan investor itu sama-sama seimbang. Jadi ada balance ya. Iya, kalau tidak ada supaya balance, bergerak gimana? dalam posisi keseimbangan ya. Ya, Tapi apakah ini mungkin ada sebuah titik temu atau resolusi yang bagus ya kaitannya dengan kepentingan pekerja, kepentingan investasi? Ya. Sisi lain adalah jaminan kepentingan lingkungan. ya, Ya, kan ini kan menjadi jangan diabaikan. Jadi dalam konteks spektrum hukum, keterkaitan undang-undang itu kan pasti ada undang-undang investasi, ada undang-undang pelayanan perizinan, undang-undang tenaga kerja, undang-undang lingkungan dan lain-lainnya. Ini adalah yang menjamin untuk perjalanan investasi di Indonesia, tetapi tidak merugikan berbagai pihak. Nah, kira-kira titik temunya di mana nih? Jadi begini Pak Irin, memang Presiden kita atau pemerintah Indonesia itu membuka peluang supaya investor asing masuk. Oh iya, iya. Di satu sisi, ya paling tidak tenaga kerja itu hak-haknya tidak kemudian dikesampingkan Oleh satu, ya yang punya investasi lah. Oke. Kemudian pemerintah yang dalam posisi membuat regulasi. Kenapa begini Pak Irin? Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 2009 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga Undang-Undang Investasi. Ini sama-sama tiga undang-undang itu tetap harus beriringan. Satu sih begini, Indonesia banyak lahan. Pemerintah memberikan peluang. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota diminta supaya betul-betul melakukan sesuatu, utamanya adalah perizinan. Oke. Saya pikir begini, ketika investasi masuk, itu jangan sampai ruang-ruang ataupun lahan-lahan yang dinyatakan itu sudah hijau, itu dilanggar. Oke. Ini harus bukan Itu prinsipnya begitu. Prinsipnya begitu. Oke, investasi kita tetap kita terima, tetapi prinsipnya adalah ketika masing-masing kabupaten, kota, provinsi menentukan ruang-ruang ataupun lahan yang hijau, termasuk lahan pertanian ini, Pak Irin. Kenapa? Indonesia penduduknya banyak, tenaga kerjanya banyak. Tapi kalau kemudian lahan-lahan pertanian itu kemudian dialihfungsikan menjadi lahan industri, ini yang menjadi perhatian betul. Konteksnya dalam menjaga ekosistem ini. Ya. Oke. Jadi Di samping itu kan pertumbuhan didorong, ekosistem tetap terjaga. Ya. Iya. Satu lagi, di samping tentang keberlanjutan tentang lahan pertanian, Iya. di satu itu adalah tentang tata ruang. Dalam Undang-Undang 26 2007, kalau tidak salah pasal 68, bagi pemberi izin Iya. dan pengguna ruang yang melanggar tata ruang yang sudah diputuskan, lahan industri, lahan perumahan, lahan perkebunan, lahan pertanian, itu sudah ada sebenarnya. Iya. Namun apakah itu bisa dipertahankan ataupun dilaksanakan dengan baik tidak? Kalau kemudian ruang-ruang itu dilanggar, ada sanksi pidananya sebenarnya. Kemudian yang paling berikutnya adalah menjadi pegiat ataupun pecinta lingkungan ataupun masyarakat. Karena begini,
Yang namanya lingkungan itu global. Lingkungan itu tidak dalam pengertian untuk diri pribadi, tapi adalah keseluruhan global. Satu contoh begini, ada undang-undang yang pertama kali Undang-Undang 4 tahun 82, kemudian diperbaiki 2397, kemudian yang terakhir sekarang 32 2009. Di sana judulnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, mestinya berkelanjutan. Cuman persoalannya adalah dalam undang-undang lingkungan hidup itu harus diperhatikan betul. Kenapa? Ketika investasi masuk, kemudian berdirilah perusahaan, maka yang paling utama adalah KLAS-nya dulu. Kajian lingkungan hidup strategis. Jadi studi kelayakannya harus jelas ya. Harus jelas. Konteks lingkungan hidup ya. Jangan ditabrak kali. Iya. Kalau ditabrak kan, Iya. ini kan mengesampingkan dalam sisi aspek hukum lingkungannya. Jadi ada sebuah implikasi, sebuah regulasi mendesain sebuah sistem, tetapi dalam konteks spektrum hukum itu tidak boleh bertabrakan, karena keterkaitan dengan undang-undang lingkungan dan undang-undang lainnya kan pasti begitu, walaupun itu adalah undang-undang omnibus law, cipta kerja. Hal lain tidak boleh diabaikan, kan begitu. Jadi bukan sesuatu yang extraordinary yang namanya omnibus law itu, Betul. Oke. Karena apa? Di RUU tentang omnibus law itu cipta kerja, itu konon katanya undang-undang sapu jagat. Jadi undang-undang sudah terbentuk, sudah diundangkan, ini tentu harus diperhatikan pada sisi, pada sisi undang-undang sudah terbentuk, tapi kemudian dikesampingkan. Sehingga saya pikir, lah kalaupun RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu mengesampingkan terhadap tadi Undang-Undang 32 tahun 2009, Undang-Undang 26 2007, ini Menarik nih Pak, Prof. persoalan besar bagi kita sebagai masyarakat dan sekaligus warga bangsa, bukan pada Indonesia tapi global. Karena tentu saja kita tahu setiap tahun yang namanya lahan ruang untuk kegiatan industri itu semakin tambah, tapi untuk berkelanjutannya itu semakin berkurang, khususnya lahan hutan dan lahan pertanian. Ini sangat memperhatikan. Luar biasa. Ya, sehingga bagaimana kalau kemudian saya bukan nggak setuju ya tentang bagaimana investasi itu masuk, saya setuju, tetapi sama-sama seiring dan sejalan. Oke. Jadi kata kuncinya apapun produk undang-undang, apapun produk kebijakan, termasuk dalam mendorong investasi dan pertumbuhan investasi itu tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan, aspek undang-undang lain yang tidak boleh ditabrak begitu Pak. Betul saja, serta-merta terus mengabaikan semuanya. Nah, inilah manfaat kita bicara dengan Prof. Karena kedua ahlinya bercerita dengan berbagai undang-undang dalam spektrum hukum dalam lingkup yang lebih luas. Jadi bukan hanya satu kisi saja kita bicara tentang omnibus law, tetapi yang jelas apa yang disampaikan Prof. Edi tadi berkaitan dengan kepentingan eksistensi dan eksisinya undang-undang lain yang tidak boleh serta-merta ditabrak karena hanya satu kebijakan. Itu menjadi pengingat nih bagi kita semuanya. Ini luar biasa Prof. Jadi menurut Prof, kira-kira kalau undang-undang ini disahkan, undang-undang omnibus law cipta kerja ini disahkan, ada hal yang mengganggu nggak kira-kira? Atau memang sesuai dengan idealisnya apa yang disampaikan oleh Prof tadi, jangan sampai ini bertabrakan dengan undang-undang lain? Ya, gini Pak Eri, RUU Omnibus Law ini tentang cipta kerja itu menurut saya harus diperhatikan betul, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang 3 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Karena begini, isu ataupun rancangannya itu, sehingga isu kemudian pun muncul rancangan. Nah di sana pun tentang perizinan. Tentang perizinan itu tentu saja berkaitan dengan AMDAL. AMDAL itu betul-betul harus diperhatikan. Artinya kan bisa saja tidak menjadi tidak efektif karena prasyarat perizinan pun harus membutuhkan proses yang disebut analisis dampak lingkungan kan. Betul. Dan ini membutuhkan waktu tergantung
pada level apa, Iya. kan gitu. Mungkin kalau industri besar ya membutuhkan waktu cukup lama. Betul. Jadi kalau dia itu nggak itu betul. Jadi kan target kecepatan perizinan yang di backup melalui desain undang-undang omnibus law tidak akan terpenuhi dong. Justru itulah kemudian Apakah ini nanti justru menabrak kanalisasi untuk supaya mengabaikan undang-undang perizinan tadi atau hukum perizinan kaitannya dengan AMDAL? Saya tidak tahu juga ini argumentasinya. begini Pak Eri, memang namanya AMDAL itu kan tidak mudah. Iya. Dari si aspek tentang apakah lahan itu betul-betul lahan yang dibolehkan. Iya. Kalau memang itu merah nggak boleh ya sudah. Artinya jangan dilanggar lah itu. Iya. Saya sampaikan tadi di dalam pemberian izin bagi pengguna dan pemberi izin melanggar tata usaha kena pidana. Iya. Bagaimana coba kalau misalkan ditabrak? Iya. Misalkan wah ini investor gede. Iya. Kemudian ini Pak. Iya. Terus? Kalau investor gede kemudian kita sambut dengan kata oke, tapi saya selaku ini ya pengajar hukum lingkungan juga. Dalam sisi itu pun mau tidak mau harus ditaati lah. Oke. Sudah diputuskan ruang-ruang mana, lahan mana yang dibolehkan dan yang tidak. Artinya tidak ada prinsip undang-undang saling menundukkan kan? Nggak boleh. Oh begitu ya. Ya, nggak boleh kalau Itu saya poinnya, itu Iya. poinnya Prof. Jadi apa disampaikan tadi menggambarkan sebuah konfigurasi struktur hukum itu tidak saling menundukkan kalau Iya. sama-sama undang-undang, kecuali undang-undang di bawahnya kan. Tapi kan ya kata beberapa berpendapat bahwa RUU Omnibus Law itu kan sama jaga. Ini berbahaya. Kalau gini caranya. Artinya tetap akan membawa impact hukum dan Iya. perlawanan bukan perlawanan hukum, akibat hukum kan? Iya, justru Kalau kan terjadi berarti benturan kan? Iya. Oke. Saya sependapat kalaupun jangan sampai kemudian itu dianggap sebagai undang-undang sapu jangka. Iya. Gitu kira-kira. Jadi terminologinya dirubah dong ya. Iya. Istilahnya dirubah. Ya, kan Jadi- berpendapat seperti itu kan. Tapi faktanya nanti kalau iya terjadilah sebagai undang-undang sapu jangka. Ini sangat berbahaya. yang akhirnya pada tingkat implementasi ya bisa saja terjadi sesuatu yang tidak sinkron ya. Iya. Oke. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Prof. Ya nanti suatu Sama-sama. saat kita akan perdalam lagi. Terima kasih ini semuanya dan kita sangat terima kasih karena kita dapat pencerahan dari ahlinya ya. Prof Edi ini ahlinya bicara tentang undang-undang sangat komprehensif termasuk bicara tentang spektrum hukum. Ini saya jangan baru tahu nih terkaitan dengan undang-undang satu dengan undang-undang lain dan saya bisa menangkap bahwa undang-undang ini tidak boleh saling menundukkan kan begitu. Oke, terima kasih sekali lagi dan jangan lupa kita subscribe ya. Oke. Di melalui channel YouTube, lihat di-sharekan pada teman-temannya Unta Law Review. Di dalamnya ada konten Unta Law Podcast. Salam. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Ya.